Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami untuk menghayati kekristenan kami dengan mencintai sabda Allah dan takut akan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh para rasul dan jemaat-jemaat Kristen awali. Bantu kami juga untuk bisa menghayati panggilan kami sebagai umat Kristen, awam Katolik, dengan sungguh-sungguh untuk mewartakan Kristus dimanapun kita berada. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, setelah Yesus wafat dan kemudian para rasul juga kemudian berkembang, bertumbuh. Petrus tampil untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang sakit, yang menderita di mana-mana. Dan Petrus menyembuhkan seperti yang dilakukan oleh Yesus juga. Ya. Dan dikatakan bahwa jemaat-jemaat awali berkumpul bersama di bawah para rasul. Dan mereka juga kemudian takut akan Allah. Ya, sekali lagi takut akan Allah. Bukan takut karena cemas, tapi takut, bahasa Jawanya ajri asih. Ya. Jadi, yang rasa hormat kepada Tuhan, sehingga tidak mau melakukan apapun yang jahat di mata Tuhan. Tidak melukai hati Tuhan. Ya, itu. Dan yang kemudian yang kedua juga adalah mendengarkan sabda Tuhan. Mencintai sabda Allah. Kemarin saya sempat mendengarkan seorang wanita yang mengatakan bahwa ketika kita mewartakan kabar gembira, itu adalah Roh Kudus yang berbicara dalam mulut kita. Roh Kudus memakai mulut kita untuk mewartakan sabda Allah bagi orang yang mendengarkan. Maka suatu rasa hormat yang mendalam ketika kita bisa mewartakan kabar gembira kepada banyak orang. Itu yang pertama dalam bacaan pertama hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini sekali lagi kita bisa melihat reaksi para murid ketika Yesus mengajarkan tentang tubuh dan darahnya. Inilah tubuhku yang sungguh-sungguh, inilah makananku dan minumanku. Bagi saya kelihatan sekali bahwa Yesus yakin dan menyatakan bahwa itulah yang dikehendaki Bapa di surga untuk kita. Ya, sekali lagi itulah yang Ekaristi yang kita rayakan dengan sabda dan liturgi Ekaristi bersama-sama. Itu menjadi kekuatan kita sebagai orang Katolik. Untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Ya, sekali lagi alter Kristus. Suatu ungkapan literatur Kristen kekatolikan yang lama menjadi seperti Kristus. Berubah menjadi bersemangat seperti Kristus. Saya kira itu yang perlu kita sadari. Ya. Lalu yang ketiga saya melihat ya dari uraian dari Robert Barron, uskup yang dari Amerika menjadi YouTuber, menjadi seorang evangelizer di YouTube. Menurut saya sangat menarik antara bagaimana supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi manusia Paskah, ya, manusia Pentakosta, manusia yang tidak hanya peduli dengan diri sendiri, yang tidak hanya care dengan diri sendiri, tapi manusia yang mewartakan apa yang kita miliki ini kepada orang lain. Ya, saya bisa melihat antara teodrama dan ego drama. Jadi drama diri sendiri, kita terlalu pusing juga dengan diri kita sendiri, dengan segala kekurangan, keterbatasan, kerapuhan kita. Ya, coba kita bayangkan, kita lihat para rasul itu, Petrus, apalah dia, belajar apalah dia, kan bukan orang pintar, bukan orang hebat, dan dikatakan coba dalam kitab suci. Tetapi ketika Tuhan mengubahnya, ketika dia mengizinkan Tuhan mengubah dia, ya, dari seorang pengkhianat, Yesus juga katakanlah seperti kita lihat itu, mengubah. Lalu kita bisa melihat menjadi teodrama, drama Allah. Allah yang menghendaki dia melakukan karya-karya kerasulan, menjadi pemimpin para rasul. Dan dia pergi ke Roma untuk mewartakan kabar gembira. Dan ketika dia mau kembali ke Yerusalem karena frustrasi dengan kabar gembira di sana. Ya. Kita masih ingat, Quo Vadis Domini, kamu Tuhan mau kemana? Aku mau ke Roma. Akhirnya dia
melihat karya Tuhan. Jadi kalau saya lihat dalam bacaan pertama hari ini tentang keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Petrus, betul. Ya, banyak sekali keajaiban yang Tuhan telah berikan dalam diri saya, dalam diri Anda, dalam diri kita semua. Begitu banyak. Nah, ketika kita terbuka terhadap keajaiban Tuhan ini, ya. Jadi tidak hanya melihat kekurangan, keterbatasan kita, melihatlah keajaiban ini. Kita mengagumi, kita menyembah, kita bersyukur. Dan itu akan terjadi lagi bukan hanya sekarang, bukan hanya untuk saya, untuk semua orang yang percaya pada Yesus. Jadi menurut saya, kenapa kita tidak bertumbuh, berkembang dan punya semangat membara untuk mewartakan Kristus? Karena kita hanya melihat diri kita sendiri, melihat kekurangan kita, ego drama kita. Mari kita membuka menjadi teodrama. Ya. Dramanya Allah dalam diri kita. Coba lihat, dramanya Allah dalam diri Anda apa? Ya. Dan melihatlah setiap kali ada ketika kita merayakan Ekaristi, kita lihat drama Allah di situ. Allah yang menjadi manusia, Allah yang bersabda, Allah yang memberikan diri kita kepada kita. Itu ketika drama Allah itu kita terima, kita akui, kita syukuri, maka kita punya power untuk membagikan menjadi misionaris kecil dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan saya dan kita semua lebih mempelajari, melihat, mengalami, memandang, kontemplasi akan drama Allah dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda semua. Tuhan membagikan kita semua. Dan maka kita lihat ketika kemudian murid-murid Yesus meninggalkan Yesus, karena ajaran ini, ajaran tentang Ekaristi, tentang tubuh dan darah itu sangat berat. Tapi ketika mereka dan Petrus mengatakan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Wah, ini luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Kita tidak mengerti, kita tidak paham. Tapi di dalam Tuhan pasti ada rencana yang begitu besar. Pandanglah kekaguman akan karya Allah. Di dalam kitab suci, di dalam diri orang lain, tapi juga dalam diri saya. Bukan hanya orang lain, saya, Anda. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang tak terkira. Dan kita tidak pernah melihat itu, atau jarang melihat itu. Mari buka mata kita. Buka mata kita. Keajaiban Tuhan dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.